Perkenalkan, nama saya Debianti Noropalulungan dari kelas A Prodi PAK. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perjalanan Rasul Paulus yang pertama dan yang kedua. Perjalanan Rasul Paulus yang pertama. Jadi pada waktu itu di jemaat di Antioquia, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah bagiku Barnabas dan Saulus untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Oleh karena disuruh Roh Kudus, maka mereka berangkat dari Antioquia ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar menuju Siprus. Setibanya di Salamis, di sini Saulus mendapat perubahan nama, yaitu menjadi Paulus, dan mereka di sini memberitakan firman Allah dalam rumah ibadat orang Yahudi. Lalu mereka mengelilingi seluruh pulau yang ada di sini sampai dengan Pafos, dan di situ mereka bertemu dengan orang Yahudi bernama Bar-Yesus. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar menuju Perga, dan dari situ mereka melanjutkan perjalanan ke Antioquia. Setibanya di Antioquia di Pisidiai, pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Hampir seluruh kota itu berkumpul dan mendengarkan firman Allah, dan firman Allah disiarkan di seluruh dunia. Akan tetapi di kota itu Paulus dan Barnabas dianiaya dan mereka diusir. Lalu kedua rasul itu mengebaskan kaki mereka dan pergi ke Ikonium. Di Ikonium, kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat dan mengajar di situ. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Tetapi pemimpin-pemimpin yang ada di daerah ini menimbulkan suatu gerakan untuk mengusir dan melempar kedua rasul itu. Setelah kedua rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota Likonia, yaitu Listra dan Derbe. Di Listra ada seorang yang duduk yang lemah dan lumpuh sejak ia dilahirkan. Mendengar hal itu, Paulus berkata dengan nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Lalu orang itu berjalan. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke Derbe. Di kota ini mereka memberitakan Injil dan mendapat banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Setelah itu mereka menjelajah seluruh Pisidiai, dan di sini mereka memberitakan firman Allah, dan dari situ mereka pergi ke Atalia di pantai. Dan dari situlah mereka berlayar menuju Antioquia, di mana Antioquia ini merupakan tempat mereka diserahkan oleh kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan.